aku menemukan dirimu. Bab 169. Jangan keras-keras nangisnya, nanti emak lo denger, pistol dia keluar, kata Diu pada Vina. Sekarang ia sedang menggendong Faro yang anteng saja sambil mengemut jempoinya sendiri. Mana yang sakit? Nggak sakit kan ya? Cuma kaget aja, masa cowok kayak gitu doang. Nangis, kata Zidan pada Vian yang masih menangis dan sedang menyandar di dadanya. Coba dicek, siapa tahu ada yang merah atau gimana. Vian sampai salto loh nindihin Vina. Kata Zio yang sesekali melihat ke arah dalam kafe, takut emak-emak mereka marah. Zidan mengecek setiap bagian tubuh Vian, yang merah ada di dahi yang sepertinya menghantam tikar. Kalau Vina, tidak ada apa-apa, mungkin hanya kaget. Anak gue kalian apain? Mampus, emaknya datang, lirih Diu. Para cowok menoleh ke belakang, di sana Safira dan Zia sedang menghampiri mereka. Langsung mengambil anak masing-masing untuk ditenangkan. Mereka kenapa? Kok nangis bareng? Tanya Safira mengusap rambut berkeringat Vina. Gini loh, tadi Vian ngikutin terus si Vina yang lagi merangkak, terus Vina berhenti, Vian belum sempat ngerem jadinya nabrak, jungkir balik terus benturan kepalanya, jelas langit. Posisi jatuhnya kan tepat di depan matanya. Safira mengangguk, gue bawa ke dalam dulu, katanya karena akan memberi ASI pada Vina. Biasanya kalau sedang menangis obatnya ya niple mamanya. Untung pistolnya nggak keluar, kata Diu mengusap dadanya saat Safira berlalu masuk lagi ke dalam. Zidan dan Zia sudah berhasil menenangkan Vian, begitu nempel dengan mamanya langsung diam. Karena itulah tempat ternyaman seorang anak dari rasa takut, Vian mungkin. Takut karena baru pernah jatuh seperti itu. Ini kena tikar. Tanya Zia mengusap dahi Vian yang memerah. Zidan mengangguk, maaf, aku kurang jeli nungguinnya. Zia mengangguk, kembali menoleh saat Safira sudah keluar lagi bersama yang lain, Vina. Juga sudah tidak menangis. Kan bener apa kata gue, nggak aman kalau cuma cowok yang jagain anak, kata Elina kembali duduk karena sudah selesai bebersih. Asik ngerumpi pasti kalian, kata Keina, melihat ke arah Arin yang masih anteng. Memainkan wajah Galen, dicubit-cubit gitu per bagian. Ya enggak, Vian aja yang nggak lihat depan, jadi nabrak deh, jawab Zidan. Udah nggak apa-apa, udah nggak pada nangis ini, kata Safira memaklumi. Anak kecil ya pasti ada masanya menangis karena suatu hal, tidak mungkin akan anteng selamanya. Asalkan ibunya tidak terbawa emosi dan menyalahkan orang lain, semua akan baik-baik saja. Terkadang ada orang tua yang tidak mau berpikiran terbuka dan selalu menyalahkan pihak lain saat anaknya menangis atau lecet dikit, tapi tidak mau menerima kritik ketika anaknya melakukan kesalahan. Merajakan seorang anak bukanlah hal yang baik. Lain kalau lebih hati-hati ya mainnya, kata Zidan pada Vian yang sudah anteng bersama Zia. Untung emak bapaknya nggak pada emosian, kemarin ada tuh tetangga gue, anak mereka berantem orang tuanya ikut berantem, kata Zio. Bukan tetangga sih, tapi mamanya sendiri dengan rumah sebelah. Enggak lah. Namanya juga anak kecil, nggak tahu apa-apa. Masa gue nyalahin Vian padahal Vian aja nggak tahu apa-apa, kata Safira. Bener tuh, Zia juga minta maaf kalau Vian buat Vina nangis, kata Zia yang diangguki Safira. Santai, tetanggaan kita. Ini baru awal, belum lagi kalau mereka udah besar dikit, lebih-lebih, sahut Safira. Lah diajarkan hal ini oleh Mama Cindy, juga dari pemikirannya sendiri. Orang tua tidak seharusnya menyalahkan anak tetangga atau orang lain saat anaknya kenapa-napa. Cari tahu dulu apa penyebabnya, jangan langsung marah-marah. Kalau anaknya sendiri yang salah malah nantinya malu dan jadi berkepanjangan musuhan sama tetangga.
Fenomena ini masih banyak terjadi di tanah air ini, semoga para orang tua bisa lebih bijak lagi dalam hal sepele yang bisa menjadi berkepanjangan ini. Mau mulung di mana Mbak? Tanya Gading saat melihat penampilan Safira yang seperti orang gila. Safira mengerucutkan bibirnya dengan tangan yang memainkan rambut kucir duanya. Kayak aneh banget nggak sih? Gading memperhatikan penampilan Safira dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kaki, sepatu kanan warna putih, sepatu kanan warna merah, kaos kaki kebalikannya. Rok span hitam biasa yang dilapisi tali plastik raffia warna-warni, seperti gaya orang Papua. Baju normal, kemeja putih dengan sebuah papan nama bertuliskan nama dan jurusan Safira digantung di lehernya. Yang terakhir rambut dikucir dua dengan bola plastik yang dibelah menjadi dua sebagai topinya. Ya wajar sih buat maba yang mau dikerjain sama cutting, jawab Gading. Sangat aneh tapi tetap saja wajah Safira cantik karena wajahnya tidak ada sesuatu yang aneh. Barang-barang yang suruh dibawa udah dibawa semua kan? Aku nggak mau ada drama kamu dihukum sama cutting apalagi kalau ada cutting yang caper sama kamu, kata Gading. Yang diangguki Safira. Cutting sama dengan kakak tingkat. Nggak akan ada kok, nggak berani juga mereka, balas Safira yang sedang mengambil tas gendongnya yang lumayan berat. Ada banyak makanan yang dibawa dan barang-barang lain yang entah benar atau tidak, karena panitia tidak menjelaskan langsung apa barang yang harus dibawa, melainkan memberi sebuah tebak-tebakan yang harus para maba pikir sendiri. Apa barangnya? Anak-anak tuh, pagi-pagi udah di taman aja, tunjuk Gading pada taman samping rumahnya yang terlihat dari kaca. Di sana Vina dan Faro sedang dituntun Mama Cindy dan Sus Ria, lagi semangat-semangatnya belajar berjalan. Safira tersenyum, untung tadi setelah sholat subuh Safira langsung membuatkan sarapan Vina dan Faro, karena Mama Cindy tidak bisa membuatkan, cucunya minta dibantu belajar. Berjalan. Biarin, hitung-hitung olahraga sebelum sarapan, biar tubuhnya sehat, kata Safira. Gading dan Safira bergandengan keluar dari kamar, meletakkan tas di ruang makan lalu keluar rumah. Menuju halaman samping. Mama Cindy dan Sus Ria menahan tawa saat melihat penampilan Safira. Ketawa mah ketawa aja kali, Ma, Sus, kata Safira membuat Sus Ria dan Mama Cindy tertawa. Maaf, Non, kata Sus Ria meredakan tawanya. Safira mengangguk, maklum kok. Masuk, yuk. Belajar jalannya nanti lagi, kita sarapan dulu, ajak Mama Cindy. Memang. Sedang menunggu Gading, Safira, dan Adele seraya melatih baby V yang sedang senang-senangnya latihan berjalan. Mereka masuk ke dalam rumah dan sudah ada Adele yang duduk manis di ruang makan. Tampilannya sama dengan Safira, berbeda di tali raffia yang dikenakan, mungkin itu yang digunakan untuk membedakan jurusan. Pada dari mana? Tanya Adele ketika mereka duduk di kursinya masing-masing. Termasuk Faro dan Vina yang duduk di kursi khusus untuk makan. Taman samping, jawab Mama Cindy yang mulai menyedokkan nasi ke piringnya, agar mereka segera memulai sarapan. Adele mengangguk, bercermin lagi pada cermin bundar yang ia bawa lalu cemberut, jelek banget sih kayak gini, kayak orang gila. Mereka terkekeh, enggak kok. Anak mama tetap cantik, hari pertama jadi mahasiswa baru. Langit ilfel enggak sih kalau lihat Adele gini? Tanya Adele seraya menerima sendokan nasi dari Mama Cindy. Enggak. Orang bucin mah lihat ceweknya kayak apa pasti dibilang cantik, timpal Safira, karena Gading juga begitu. Ya walaupun kayak orang gila baru kalian berdua, tapi pasti masih jadi incaran cowok-cowok, kata Gading. Cantiknya istri dan adiknya ini tidak tertutupi oleh benda-benda aneh itu. Jangan dibom nuklir loh kampus nanti kalau ada yang godain Safira, kata Adele yang tahu. Kalau Gading itu super duper overprotective dengan istri kecilnya yang sudah memasuki usia dewasa. Paling kirim petasan, jawab Gading ngasal. Adele dan Safira tertawa,
membayangkan saat mereka sedang ospek malah Gading mengirim petasan. Udah, nanti keselak. Sarapan cepet, hari pertama harus berangkat cepet juga. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa dicari solusinya, pengawal standby Kanvan. Tanya Mama Cindy. Gading mengangguk, pasti. Nih dua bocah nggak bisa dibiarin gitu aja, nanti ketabrak orang aja tumbang. Heh enggak ya. Emang kita selema itu apa? Safira tidak terima Gading bilang begitu. Adele juga sama, langsung melempar sang kakak dengan tisue yang ada di meja. Tahu nih, dikira kita anak kecil, kesenggol doang jatuh. Nggak lihat badan ya? Kan emang badan kalian kecil. Ngerasa besar emang. Kata Gading meledek adik dan istrinya. Safira dan Adele sama-sama cemberut saat mendengar perkataan Gading yang memang benar, tentunya membuat Gading tertawa karena berhasil menjahili 2 dari 4 perempuan kesayangannya. Bawa motor? Tanya Gading pada sang istri yang masih memanyunkan bibirnya. Becak? Jawab Safira ngasal. Dih ngambek. Diliatin anak-anak noh, kata Gading saat Vina dan Faro yang sedang disuapi Susria begitu fokus melihat Safira. Sepertinya merasa aneh dengan penampilan mamanya. Safira menoleh pada Faro dan Vina yang terengong melihat ke arahnya. Ini mama kalian. Loh, bukan orang gila. Faro dan Vina serempak nyengir mendengar ucapan Safira, entah paham atau bagaimana. Baru ngeh mereka kayaknya kalau kamu itu mamanya, kata Mama Cindy yang gemas. Dengan ekspresi cucu-cucunya yang mulutnya belepotan. Safira tertawa, lalu kembali melanjutkan sarapan karena tidak ingin telat di hari pertama. Ia menjadi mahasiswa. Hari pertama ke kampus, Safira memilih membawa mobil agar tidak malu sepanjang jalan dengan penampilannya ini. Bukan tidak mungkin, beberapa saat setelah orang melihat Safira di atas motor dengan pakaian seperti orang gila itu pasti akan viral. Kan apa-apa sekarang. Cepat sekali tersebar, sekali jepret langsung satu dunia tahu. Lo yakin gak kalau semua yang kita bawa ini benar? Tanya Adele yang nebeng pada Safira, malas membawa mobil sendiri dan kebetulan Safira menawarinya. Kata Safira agar tidak terlalu banyak menimbulkan polusi udara, mengurangi kemacetan juga. Safira yang sedang fokus dengan jalanan di depannya pun mengedikkan bahu, mungkin. Kan gak tahu juga kalau ada yang jebakan. Deg-degan gue, takut ada yang ketinggalan atau salah bawa, kata Adele memegangi dadanya yang bergemuruh. Adele memang percaya diri, tapi namanya di lingkungan baru. Pasti masih ada takut-takutnya. Ya paling dihukum, biasa dihukum juga. Safira malah terlihat lebih santai, karena Safira paham betul mau sebenar apapun seorang mahasiswa baru yang sedang diospek, pasti akan terlihat salah di mata panitia. Lihat sih. Siapa tahu yang menghukum Cogan, kan bisa cuci mata, kata Adele mendapat respon helaan napas dari Safira. Cogan juga pasti kalah gantengnya sama langit. Gitu kan? Udah bucin juga sok-sokan. Bilang Cogan, ucap Safira yang membuat Adele nyengir karena yang diucapkan Safira benar. Safira membelokkan setirnya memasuki area kampus yang ramai, pertama ia akan mengantarkan Adele ke gedung Fakultas Bisnis, baru ia menuju gedung Fakultas Psikologi. Tuh udah ditungguin Ayang, kata Safira saat Langit berdiri tidak jauh dari lokasi mobilnya berhenti. Begitu melihat mobil Safira, Langit menghampiri dan membuka pintu untuk Adele, seperti sengaja menunjukkan bahwa Adele adalah cewek Langit. Ospek loh, bukan ajang buat pacaran, gue pergi dulu, pamit Safira pada Adele dan Langit. Safira melajukan mobilnya berapa ratus meter dari Fakultas Bisnis dan kini sudah berada di Fakultas Psikologi. Tempat yang akan menemaninya semalam 4 tahun ke depan. Safira keluar dari dalam mobil, padahal mobil yang dikenakan Safira biasa saja, bukan yang sangat mahal seperti koleksi yang ada di rumah pribadinya, tapi tetap saja Safira menjadi pusat perhatian mahasiswa baru psikologi.
Karena belum memiliki teman, Safira duduk di kursi panjang sendirian. Matanya menelisik sekitar untuk memastikan di mana letak pengawal milik Gading, karena ada dua, untuk mengawasinya dan mengawasi Adele. "Hail," Safira mendongak saat ada yang menyapanya. Ayar tersenyum tipis pada seorang perempuan manis yang berdiri di depannya. "Hai." Safira membalas sapaan mahasiswi baru yang satu jurusan dengannya, terlihat dari rok tali rafia yang memiliki warna sama dengannya. "Boleh duduk." Safira mengangguk, mengambil tas yang ia letakkan di sebelahnya agar cewek itu bisa duduk di sana. "Maaf nih, kamu Safirania kan ya? Yang viral itu?" Tanya perempuan itu dan coba anggukan kepala dari Safira. Hal biasa yang sering ditanyakan padanya kalau baru bertemu. Sebelum sempat mengobrol, panitia ospek sudah berbicara dengan TOS, menyuruh mereka ke lapangan luas Universitas Dasadharma ini. Mahasiswa baru dari semua jurusan dikumpulkan jadi satu di sini, seperti biasa apapun akan dimulai dengan perkenalan. Safira berdiri di antara ribuan orang yang berpenampilan sama dengan penampilannya, dengan jarak agak jauh dan mata yang sudah minus, Safira hanya bisa samar-samar melihat panitia di atas panggung yang sedang menjelaskan mekanisme dan tata cara mengikutinya. Dengan baik. "Ketua panitia itu cakep juga ya?" Tanya perempuan yang tadi menghampirinya. "Cakepan suami gue," balas Safira membuat perempuan yang sedang tersenyum itu mengangguk. "Percaya kok. Suami lo terganteng deh," kata perempuan itu yang juga mengidolakan Gading Kendrick. "Itu di belakang kenapa berisik sekali?" Tanya panitia menunjuk ke arah Safira dan perempuan itu. Safira mengulum bibirnya, sudah tahu kalau panitia akan mencari kesalahan sekecil apapun pada mahasiswa baru mereka. Safira dan gadis itu diam, tidak menjawab sampai dibalas.